Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruzi Maisaroh dari kelas 20B, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Teti Kumalasari, MSc PhD. Nah, apa sih teori belajar humanistik itu? Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, siapa saja sih tokoh teori humanistik itu? Tokoh teori humanistik yang pertama ada Arthur Combe. Combe berpendapat bahwa suatu hal yang sangat penting bagi seorang guru adalah bagaimana caranya siswa bisa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari bahan pelajarannya, serta bagaimana siswa dapat menghubungkan bahan pelajarannya dengan kehidupannya. Jika seorang guru mengeluh karena siswanya tidak mempunyai motivasi melakukan sesuatu, ini sesungguhnya berarti bahwa siswa tersebut tidak mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh gurunya. Tujuan pendidikan humanistik menurut Combe adalah yang pertama, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi dalam proses pendidikan. Yang kedua, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga, mengembangkan siswa dalam masalah ketulusan, respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik atau masalah. Tokoh teori humanistik yang kedua adalah Carl Rogers. Carl Rogers membedakan dua ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar yang bermakna. Belajar yang bermakna ini terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Yang kedua, belajar yang tidak bermakna. Belajar yang tidak bermakna ini terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Nah, menurut Rogers, peranan guru dalam kegiatan belajar peserta didik menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam yang pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar peserta didik bersikap positif terhadap belajar. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Yang keempat, menyediakan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, menerima pertanyaan dan pendapat, serta perasaan dari berbagai peserta didik sebagaimana adanya. Nah, selain tokoh teori humanistik, teori belajar humanistik juga mempunyai prinsip-prinsip. Ada beberapa prinsip teori belajar humanistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia mempunyai belajar ilmiah. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, belajar yang lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kelima, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Nah, yang keenam, kepercayaan pada diri para peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Selanjutnya, aplikasi teori belajar humanistik. Nah, bagaimana sih cara mengaplikasikan teori belajar humanistik ini? Aplikasi teori belajar humanistik ini lebih mengarah pada spirit atau semangat selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik.
Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.